Tetapi firman Tuhan dengan jelas berkata, buat apa dapat itu semua tapi mereka kehilangan nyawanya. Tapi Yesus berkata, barang siapa masuk melalui aku, barang siapa masuk melalui pintu itu, ia akan selamat. Katakan amin. Our Father in Thank heaven, you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Firman-Mu, urapi hati kami ya Tuhan. Urapi juga hamba-Mu untuk bisa menyampaikan kebenaran-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Salam. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat Natal bagi kita semua. Kita sudah masuk di bulan Natal. Minggu depan kita akan merayakan Natal bersama di tempat ini. Haleluya. Baik saudara, mari saudara buka Alkitab saudara dalam Injil Yohanes. Hari ini saya akan mengajak kita kembali merenungkan firman Tuhan tentang siapakah Yesus itu. Amin. Ini luar biasa saudara. Tema Natal kita tahun ini adalah Malaikat Gabriel ke kota Nazaret. Luar biasa. Siapa Yesus sampai Malaikat Gabriel harus turun dari surga ke satu kota yang namanya Nazaret. Nah ini luar biasa saudara. Sampai malaikat harus turun ke satu kota. Dan saya percaya tema Natal kita ini nanti, ini juga bicara nubuatan di tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya. Bahwa malaikat akan datang ke kota-kota. Amin. Nah tapi sebelum itu mari kita merenungkan kembali siapakah Yesus itu. Nah ini saya lagi lihat jam. Saya catat ada banyak sekali siapa Yesus itu. Semoga setiap 4-5 menit saja ya. Mari saudara buka dulu dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-7. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Jadi kenapa malaikat harus rela meninggalkan kediamannya di surga, di mana dia harusnya berjaga-jaga di surga, melakukan penyembahan di surga, amin. Tapi dia harus turun ke Nazaret. Dia harus turun ke bumi karena ternyata ini segala-galanya saudara. Catat di sini ada 14 poin. Siapa Yesus itu? Ini saya rangkum cepat-cepat saja. Ternyata yang pertama Yesus itu adalah pintu Bapak Ibu. Amin. Yesus itu pintu. Dan ayat ini dia tidak bisa dipisahkan dengan ayat 10. Dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang untuk memberimu hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Kadang yang kita ingat ayat 10. Kita lupa ayat 7 sampai ayat 9 itu bicara Yesus itu pintu. Artinya sudah sifat daripada Tuhan bahwa dia itu mengasihi manusia. Sehingga kehidupan manusia itu pada dasarnya adalah kehidupan Tuhan sebenarnya. Dan Tuhan punya kehidupan itu adalah hidup dalam kelimpahan. Kehidupan Tuhan itu kehidupan dalam kelimpahan.
Catat ini. Itu sebabnya Tuhan kasih segalanya di Taman Eden. Berlimpah-limpah di Taman Eden itu, saudara. Tapi kemudian manusia melanggar hukum Allah. Amin. Nah, itu sebabnya manusia mau agama apapun, suku apapun, sudah pasti mau melimpah. Saya percaya tidak ada orang mau berdoa, yang penting sudah ketemu Tuhan, aku miskin sajalah. Ada yang begitu? Dia buka usaha lalu dia berdoa supaya dia bangkrut. Tidak ada kan? Orang buka usaha supaya dia berhasil, betul nggak? Orang sekolah supaya dia berhasil. Orang bekerja supaya dia berhasil. Orang bercocok tanam supaya dia berhasil. Itu sifat dasar Tuhan loh. Itu yang dibagikan kepada manusia. Tetapi Tuhan dalam ayat ini menegaskan. Kelimpahan itu harus dari pintu yang benar. Amin. Karena banyak orang salah masuk pintu. Kalau saudara salah masuk pintu, ya kacau. Kalau saudara bermain ke rumah Bapak Gembala. Kalau saudara bermain ke sana, ke rumah Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Kira-kira saudara dikasih kunci pintu enggak? Enggak kan? Saudara hanya bisa di situ ya selama mereka ada. Betul enggak? Tapi kalau mereka tidak ada, ya mungkin ada pesan-pesan tertentu. Jadi mereka atau kita tamu bisa main di rumah beliau kalau mereka ada. Sehingga kita bisa menikmati segala sesuatu yang ada di dalam rumah. Mau kopi kah, nasi goreng, segala macam. Jadi kelimpahan di sini saudara. Jadi bicara pintu ini bicara pintu kelimpahan juga. Kita harus menemukan kelimpahan dari pintu yang benar. Namanya Yesus Kristus. Karena banyak orang dapat kelimpahan, kekayaan, berkat dari pintu yang salah. Nah, pintunya apa? Gunung Kawi, Gunung Semeru ya. Gunung Pusuk Buhit, gua-gua, pohon-pohon. Ah, ini pintu-pintu yang salah. Makanya Tuhan selalu gambarkan pintu yang salah itu pencuri, perampok. Tapi kalau Tuhan Yesus, dia berkata, akulah pintu. Tadi sudah disampaikan nubuatan, pesan dalam bahasa roh. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Amin. Berarti Tuhan selalu membuka dirinya, selalu membuka pintu untuk kita bisa masuk ke situ. Kita lihat ayat 9 dikatakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, masuk melalui aku. Amin. Ia akan selamat. Ini luar biasa. Ada orang bisa mendapat kelimpahan tapi tidak selamat. Makanya Yesus berkata, buat apa orang memiliki seisi bumi tapi ia kehilangan nyawanya. Buat apa kita memiliki segala keberhasilan, kemuliaan, hamoraon, hagabeon, hasangapon ya. Fu, lu, su, sama itu loh. Di Malaysia kita doakan ada dewa itu ya. Itu artinya sama, itu baik saudara. Itu kerinduan manusia kan. Artinya itu sifat dasar manusia pengen mengalami kelimpahan. Tetapi firman Tuhan dengan jelas berkata, buat apa dapat itu semua tapi mereka kehilangan nyawanya. Tapi Yesus berkata, barang siapa masuk melalui aku, barang siapa masuk melalui pintu itu, ia akan selamat. Katakan amin. Kalau saudara sudah selamat, dapat kelimpahan itu, baru kita bisa sukacita. Kalau belum selamat, bagaimana mau dapat sukacita? Pernah gak lihat orang naik mobil mewah, uangnya banyak, kartunya terlalu banyak, tapi mukanya kayak pepaya busuk? Banyak saudara. Banyak, stres. Sampai kita bingung sendiri kan? Perasaan kita gak punya apa-apa, tapi muka kita masih segar. Mereka mobilnya itu saudara, bannya 30 kayaknya. Mobil tempur ya. Tapi wajahnya itu sepertinya tidak pernah ada puasnya. Jadi Yesus berkata, bagi kita yang percaya kepada Dia, Yesus menjanjikan keselamatan. Dia pintu. Kemudian dikatakan lagi, selain selamat, ia akan masuk dan keluar. Nah itu. Ia akan masuk dan keluar itu artinya punya akses. Artinya kita jadi tuan rumah. Sama seperti tadi, kalau kita datang ke rumah Bapak Gembala,
Kita nggak bebas kecuali mereka ada. Nah, siapa yang bisa bebas, saudara? Di rumah Bapak Gembala. Siapa, saudara? Anaknya. Anaknya suka-suka loh. Mana Moses? Dia masih ngantuk. Maminya teriak-teriak, Moses. Mami, aku masih ngantuk. Kan? Selama rotan belum keluar, Moses tetap tidur. Tidak apa-apa. Kenapa? Dia punya kunci akses. Dia punya hak keluar masuk. Kenapa? Dia anak daripada bapa dan mamanya. Yesus mengajarkan kita. Kita menyembah Yesus itu pintu yang benar. Yesus yang saudara sembah, yang kita akan rayakan kelahirannya datang ke bumi. Di mana malaikat datang turun dari surga hanya untuk memberitahukan kelahiran Yesus. Yesus itu adalah pintu atas segala kelimpahan. Pintu atas segala kehidupan saudara. Dia memberikan kunci akses. Sehingga saudara mengalami satu kebebasan. Bicara keluar masuk itu bebas. Bebas saudara. Saya punya anak di rumah juga. Bangun tidur suka-sukanya. Apalagi yang kecil. Bangun tidur dia duduk di kepala saya. Papi sudah bangun belum? Papi masih tidur. Dia main duduk saja. Marah enggak? Enggak. Kenapa? Dia anak saya. Coba anak orang lain. Wow. Cari gara-gara. Benar enggak? Artinya Tuhan itu kasih tahu kalau sudah masuk. Sudah terima pintu itu. Anda akan bebas dalam hadirat Tuhan. Seperti tadi ingin rasanya kita terus menyembah ya. Tapi karena memang ini kita ibadah ya, kita ibadah saudara. Puji Tuhan. Nah selanjutnya Tuhan katakan begini. Ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasa. Pencuri itu mencoba memberikan pintu yang palsu. Dia memberikan pintu palsu itu kayaknya indah, bagus, menarik. Kayaknya dari emas, hati-hati loh, buka pintu langsung jurang. Ya, tapi Tuhan tidak, mungkin pintunya sederhana, tapi kita bisa masuk dan keluar menemukan padang rumput. Saudara tahu padang rumput? Kita doakan pandemi ini benar-benar selesai ya. Dari pandemi menjadi endemi dan bebas. Ya, kita sudah rindu untuk retret ibadah padang, betul ya? Nah namanya retret ibadah padang itu pernah gak retret di kuburan? Kita rapat hanya untuk retret di kuburan yang 1M di Sumatera sana. 2M. Kita retret di depan kuburan. Ada? Enggak ada. Orang retret itu di mana? Ibadah padang itu di mana? Padang rumput saudara. Makanya paling laku di Jakarta itu Ragunan. Murah meriah kan? Anak muda sering dulu ya. Ibadah padang di padang rumput Ragunan itu. Bawa makanan dari gereja. Dari pagi sampai sore keliling lihat kawan-kawan lama ya. Kawan-kawan lama ada di situ. Artinya padang rumput itu memang menggambarkan yang indah. Makanya Yesus juga berkata, bahkan Mazmur Daud dalam Mazmur 23 berkata begini. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Anda hanya akan menemukan padang berumput hijau kalau Anda masuk dari pintu yang benar. Tapi kalau masuk dari pintu yang salah, hati-hati. Kita masuk ke gereja ini, kita harus masuk dari pintu yang benar. Kalau tidak ada pintu berarti kita harus pakai tali manjat sampai atas ini kan. Puji Tuhan kita ada pintu yang benar. Ada 2, bisa dari depan, bisa dari samping. Jadi kalau kita masuk dari pintu yang benar, kita bebas keluar masuk. Luar biasa. Dan di dalam kebebasan itu Tuhan menjanjikan kelimpahan. Nah kelimpahan ini saudara, jangan takut bicara kelimpahan. Jangan saudara pikir kelimpahan itu bicara berkat materi saja. Kalau saudara sudah dapat pintu yang benar, masuk keluar dengan pintu itu, temukan padang gurun. Kelimpahan yang paling besar itu adalah saudara mengalami hadirat Tuhan. Saudara mendapatkan sukacita. Saudara mendapatkan perkenanan Tuhan. Saudara mendapatkan damai sejahtera, itu kelimpahan loh. Sehingga kalau orang damai sejahtera, makan apa saja enak. Orang gak damai sejahtera, makanannya mahal luar biasa, tidak enak loh. Tapi kalau saudara mendapat kelimpahan yang Tuhan katakan dia adalah hidup itu. Saudara makan apa saja enak. Amin.
Jadi kelimpahan bukan hanya bicara materi. Itu dulu. Dan sudah pasti materi juga pasti Tuhan kasih. Alkitab berkata, burung di udara yang tidak menabur, tidak memintal, tidak menuai, didandani oleh Bapamu. Apalagi kita. Kadang kita ini kan, kenapa kita takut sama berkat? Kenapa kita takut tidak diberkati? Maaf. Karena kita mau mendandani diri sendiri. Itu masalahnya. Halo? Ketika kita pengen mendandani diri kita sendiri, kita kebingungan karena kita tahu kita bingung. Apa yang saya mau dandani? Kan kita nggak punya. Tapi kalau Tuhan yang dandani, makanya saudara lihat pengantin itu biasa dandan sendiri apa didandani? Yang sudah pernah kawin. Yang belum kawin, kasihanlah. Yang sudah menikah. Waktu Anda menikah, secara khusus perempuan itu biasanya dandan sendiri apa didandani? Didandani. Kenapa harus didandani sama orang lain? Ketika orang melihat, dia akan bikin yang terbaik, saudara. Ada banyak kacamata melihat itu. Nanti ada yang dandani rambutnya, ada yang ini apa? Blush on, blush, amplas segala. Bulu mata, lipstick. Wah. Sehingga tahu-tahu dalam 1-2 jam berubah wajahnya, cantiknya minta ampun kan? Laki-laki jadi perempuan. Tuh. Nah, artinya gini saudara, waktu menikah kenapa kita didandani oleh orang lain? Supaya semua yang terluput dari penglihatan kita bisa dirawat dengan baik. Demikian juga kenapa Tuhan berkata dia yang dandani kita. Dia itu make up artis yang terbaik. Katakan amin. Kalau dia dandani saudara, saudara cuma bisa senyum-senyum. Tahu-tahu penampilan saudara luar biasa. Jadi masuklah melalui pintu. Percaya Tuhan akan berikan segala kelimpahan yang terbaik. Jangan sibuk mendandani dirimu. Biarkan Tuhan yang mendandani. Itu firman-Nya. Kalau itu firman Tuhan, Tuhan bertanggung jawab. Amin. Luar biasa. Yang kedua, tadi ingat ya. Yesus adalah pintu. Ini cepat-cepat ini. Supaya nanti waktu kita merayakan Natal kita menyadari tidak salah kita sembah Yesus. Amin. Yang kedua, siapa Yesus itu? Masih Yohanes 10. Saudara buka Yohanes 10 ayat 11 sampai 14. Ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Amin. Yesus yang harus diberitakan oleh malaikat di Nazaret, yang sampai hari ini dirayakan, ternyata dialah gembala yang baik. Kata gembala yang baik itu Bapak Ibu, sampai dikatakan begini, memberikan nyawanya. Artinya dia itu bertanggung jawab. Tuhan membandingkan dirinya sebagai gembala dengan upahan. Upahan itu artinya gembala palsu. Banyak orang merelakan dirinya dipimpin oleh sesuatu yang bukan Tuhan. Pergi kepada dukun. Lakukan semua penyembahan berhala. Ketika masalah datang, dukun, paranormal lari saudara. Tapi kalau Tuhan saudara, dia rela pasang badan loh. Dia berikan nyawanya untuk kita. Itu bukti tanggung jawabnya. Tanggung jawab Tuhan. Jadi kalau saudara masih pusing soal dandan, soal kelimpahan, soal berkat, itu keterlaluan. Nyawa saja Tuhan berikan. Nyawa saja dia bagikan bagi kita. Apalagi hanya sekedar makan, minum, pakai. Kalau orang Kristen masih meragukan, saya percaya ini orang sudah tidak tahu lagi bagaimana cara ajar dia. Nyawa saja Tuhan berikan. Tuhan bilang, gembala yang baik rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Luar biasa.
Kita mundur lagi di pasal 10 ayat 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ayat 2. Tapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Luar biasa. Tuhan pintu dan dia juga gembala. Sekalipun dia gembala, dia rela memberikan nyawanya, tapi Tuhan tidak pernah paksa kita. Dia tidak panjat tembok. Biasa yang suka paksa-paksa kita itu siapa? Setan. Dunia ini suka paksa. Saudara pernah ditelepon gak sama, maaf ya, ini tidak mendiskreditkan agen asuransi ya. Tapi kadang kalau nomor kita sudah sampai ke agen, itu tiap hari dia bisa telepon kita kan. Ya memang itu pekerjaan dia. Waduh, sampai kita bingung mau nolaknya gimana. Saya sih mau dapat asuransi kalau gratis kan. Masalahnya bayarnya kan, jadi kita nggak bisa masuk. Nah artinya begini, agen asuransi itu dia dapat nomor kita, tapi terlepas dari semua mereka masih sopan, betul nggak? Nggak ada mereka paksa kita. Tapi kalau saudara pergi di pinggir jalan dulu ya, di Tanah Abang atau di Mangga 2, Tanah Abang sih paling terkenal itu. Saudara jangan coba-coba pegang itu barang. Sudah pegang, nggak beli, selesai. Ah ini pencuri. Zaman dulu. Sekarang kan sudah enggak. Mereka itu paksa, zaman dulu itu paksa. Saya awal-awal datang ke Jakarta, pergi ke Tanah Abang itu. Kan namanya orang kampung, lihat itu barang banyak. Begitu saya mau pegang, itu untung pendeta itu bilang jangan. Kalau kau nggak beli jangan pegang. Kami pikir kayak di kampung, kita pegang tawar-tawar nggak beli nggak apa-apa kan. Tanah Abang dulu begitu, tapi sekarang sudah berubah. Jadi artinya ini orang-orang tipe paksa itu begitu. Tapi Tuhan tidak saudara. Dia selalu harus masuk dari pintu. Makanya dia tidak pernah memaksa. Murid-muridnya dia tidak paksa. Kenapa? Gembala yang baik itu begitu. Amin. Jadi kita bersyukur Yesus yang kita sembah. Yang tadi yang pertama Yesus pintu. Yang kedua Yesus gembala yang baik. Nah bicara gembala juga tadi dikatakan ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Katakan amin. Berarti nama saudara dikenal oleh Tuhan. Jangan saudara pikir Tuhan tidak kenal saudara. Kalau saudara mengerti ayat ini membuat kita takut berbuat dosa. Karena Tuhan mengenal kita satu persatu loh. Jangan saudara pikir, tidak ada Pak Pendeta ini. Saya sembunyi-sembunyi bikin dosa dulu. Di semak-semak. Gembala yang otoritasnya tinggi itu, dia kenal kita. Dimanapun saudara tidak bisa sembunyi. Amin. Tidak bisa sembunyi. Dia kenal kita. Dan dia mau kita kenal dia. Ini yang hebat. Yang ketiga, ini cepat saudara. Yang pertama tadi apa? Yesus pintu. Yang kedua Yesus gembala. Yang ketiga, saudara buka Yohanes 8 ayat 12. Yesus terang dunia. Wow. Hebat kali Tuhan Yesus ini ya. Yesus terang dunia. Yohanes 8 ayat 12 dikatakan begini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Luar biasa. Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa berjalan, barang siapa mengikuti aku, tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ini luar biasa. Tuhan tahu kita di bumi ini, kita akan dikuasai atau akan diliputi, akan dikejar oleh kegelapan. Makanya dalam kitab Yesaya pasal 60 berkata, bangkitlah dan jadilah terang. Sebab kegelapan sedang memenuhi bumi. Dan kekelaman sedang menaungi bangsa-bangsa. Tuhan tahu dosa membuat iblis itu bekerja dengan luar biasa. Tuhan tahu di bumi ini penuh dengan segala kegelapan. Dan manusia itu butuh terang. Makanya dia berkata, akulah terang itu. Barang siapa menerima Yesus, barang siapa mengikut Yesus, dia tidak jalan dalam kegelapan. Saat saudara terima Yesus, ikut dia,
Sudah berapa tahun saudara terima Yesus? Pernah enggak saudara jalan kegelapan? Saya percaya enggak. Setiap kali merasa gelap, ada terang. Setiap kali merasa gelap, ada terang. Amin. Setiap kali merasa gelap, ada terang. Luar biasa Tuhan Yesus ini. Bahkan Alkitab berkata apa? Dia akan mempunyai terang hidup. Orang yang percaya Yesus, orang ikut Yesus, bukan hanya dia tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi hidupnya jadi terang. Hidupnya jadi terang, dia akan menyinari orang-orang sekelilingnya. Pengen gak saudara jadi terang? Kemarin saudara tadi malam ini, saya diundang untuk melayani salah satu ibadah Natal di Gading Serpong, di interdenominasi. Habis ibadah saya pikir karena interdenominasi jadi saya melayani dengan secara umumnya. Saya sampaikan firman secara umum. Ternyata kasih karunia mereka diberkati. Banyak sekali dari yang bukan gereja kita, aliran kita, minta dilayani saudara. Sampai dari sore itu sebenarnya kemarin dari jam 4, saya sampai rumah jam 11 malam. Nah ada satu psikolog. PhD, tahu PhD? S3 itu. Kita S sekian. Nah. PhD. Itu S3 saudara. Minta sharing-sharing aja. Lagi sharing-sharing. Keluar aja, jadi gak pakai doa. Karena banyak kan gimana kita mau doain satu-satu ya. Keluar. Begitu keluar dia langsung nangis. Hari ini hidup saya diterangi katanya. Dia ngomong gitu dalam hati saya, iya. Dia bingung, saya juga kaget ya. Tapi saya langsung ingat, barang siapa mengikut Yesus, bukan hanya tidak berjalan dalam kegelapan, tapi dalam dirinya dia akan menjadi terang hidup. Amin. Langsung saya, oh ya. Lalu saya bilang nanti kita atur waktu tahun depan untuk berdoa. Tuhan kasih tahu semua. Gara-gara selesai dia datang lagi. Tuhan kasih tahu. Datang lagi. Waduh, kapan gua pulangnya? Nah, tapi saya belajar saudara. Ketika saudara belajar ikut Tuhan, kita punya terlalu banyak kekurangan, keterbatasan, kelemahan. Kepintaran kita mungkin pas-pasan. Betul ya? Mereka ini orang-orang berpendidikan hebat, orang-orang hebat. Tapi janji Tuhan ini benar. Saya suka sekali ayat ini. Ia akan mempunyai terang hidup. Orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan Yesus dengan baik. Mereka butuh terang hidup yang bersinar dalam dirimu. Karena itu sembahlah dan hiduplah baik-baik bersama Yesus. Yang kau sembah sudah berapa tahun ini. Sembah dia baik-baik, layani dia baik-baik. Maka terang hidup itu akan bersinar dalam dirimu. Engkau akan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Nah, kalau kita tidak mau mengikut Yesus, atau orang-orang yang tidak ikut Yesus, mereka itu sudah dalam hukuman. Jadi Yesus selain dia kasih tahu terang, bahwa dia adalah terang, itu dia juga kasih tahu orang tidak percaya terang, itu sudah dalam hukuman. Jadi orang dihukum itu bukan karena buat dosa saja. Tapi tidak percaya kepada Yesus itu sudah ada hukumannya. Saudara buka, saya minta dengan cepat, Yohanes 3 ayat 18 sampai 19. Yohanes 3 ayat 18 sampai 19. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Jadi barang siapa percaya kepada Yesus yang adalah terang itu, tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Tidak percaya Yesus sudah berada di bawah hukuman. Wow. Jangan saudara pikir Anda dihukum waktu nanti melanggar firman-firman yang lain. Melanggar hukum Taurat dan sebagainya. Tidak percaya kepada Yesus saja sudah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Ayat 19. Dan inilah hukuman itu. Bayangkan. Inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Syukur kepada Tuhan. Saudara dan saya hari ini datang kepada Yesus yang adalah terang. Kita mungkin belum sempurna. Tapi karena kita mau datang kepada Tuhan. Kita tidak lagi dalam hukuman.
Inilah kelebihan kita saudara. Bicara ketaatan banyak yang lebih taat. Orang berdukun itu taat loh. Waktu mereka puasa Senin Kamis, taat. Saya pernah ada doakan satu orang tua pendeta. Saya sampai bingung. Jadi ada satu pendeta di Jakarta. Dia sendiri sudah umur tapi mamanya itu lebih umur lagi. Sudah umur 80 waktu itu. Jadi sekali waktu beliau minta didoakan. Dan Tuhan singkapkan banyak hal, ada terang. Saya bilang ada rumah model begini. Dia bilang ada di Bandung. Ya udah, cari waktu kami ke Bandung. Sampai di Bandung saudara, bersama dengan orang tuanya. Jadi pendeta ini dengan orang tuanya, ayah dan ibunya. Yang sudah tua, udah 80-an semua. Tiba-tiba pas doakan semua itu, mamanya yang sudah 80, tiba-tiba manifestasi saudara. Padahal jalannya saja sudah susah. Tiba-tiba manifestasi dia nari. Narinya gemulai sekali. Jalannya kalau ini biasa begini saudara. Tuh, sudah susah kan, sudah tua ya. Tapi tiba-tiba begitu didoakan, menari dia. Menari kayak penari yang paling bagus. Sampai anaknya heran. Anaknya saya sudah umur 50-an waktu itu. Selesai doakan sampai dia sadar. Baru anaknya cerita, seumur hidup saya baru saya lihat mama saya begini. Wah. Lalu singkat cerita saya tanya bagaimana Bang? Ternyata itu mama dulu pernah 3 hari di atas plafon rumah di Bandung itu. Pantasan Tuhan suruh untuk ke Bandung. Dia bertapa 3 hari di atas plafon. Tidak makan selain makan beras putih. Membayangkan. Artinya kalau bicara taat. Orang tidak dalam Tuhan juga taat. Tapi sebenarnya ketaatan yang Tuhan mau itu ketaatan di dalam terang dulu. Ketaatan di luar terang itu tetap dalam hukuman. Tapi waktu saudara nanti sudah percaya Yesus, saudara tidak dalam hukuman lagi, baru saudara boleh taat. Jadi sekalipun mungkin kita dalam ketaatan belum sempurna, percaya kepada Yesus yang adalah terang, sudah membebaskan saudara dan saya dari hukuman. Amin. Luar biasa. Jadi Yesus yang datang ke bumi ini bukan main-main loh. Dia pintu, dia gembala, dia terang. Wah. Kemudian ini makin dalam kita. Yesus air hidup. Wah. Tuhan tahu kita butuh air. Betul gak? Saudara buka Yohanes 4 ayat 10 sampai 11. Yohanes 4 ayat 10 sampai 11. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ini percakapan dengan perempuan Samaria di depan sumur itu. Ini kalau baca secara utuh nanti sudah baca di rumah. Singkat cerita dalam percakapan itu Yesus beritahu, kalau kamu tahu siapa dia yang meminta air kepadamu, engkau akan dapat air hidup. Artinya saudara, air hidup ini saudara adalah air kekal. Air yang bisa memberikan segala-gala, damai, sejahtera, sukacita. Ya, kita lihat lagi. Ayat 14, coba saudara lihat ayat 14-nya. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selamanya. Wow. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yesus yang saudara sembah, saudara percaya, Yesus itu adalah air hidup. Bahkan bukan hanya air hidup yang memuaskan dahaga. Ketika saudara terima dia akan menjadi mata air dalam hidup saudara. Kalau bicara mata air, air itu sumber kehidupan. Makanya iklan di TV dulu ya. Sekarang air dekat. Kalau ada air aman saudara. Kalau nggak ada air, kematian. Jadi ini sebenarnya banyak simbol. Ini kalau saya khotbahkan detail satu persatu panjang. Ini saya ambil Yesus itu siapa. Amin ya. Intinya Yesus itu siapa. Jadi waktu saudara terima Yesus. Bicara air hidup itu bicara saudara bebas dari kematian. Saudara bebas dari kekeringan. Saudara bebas dari kekacauan. Karena ketika dia ada dalam hidupmu, dia akan memberikan kehidupan yang kekal, memancar dengan indah sampai selama-lamanya. Amin. Sudah 4, Yesus pintu, Yesus gembala. Kalau saudara masih nggak percaya, ini keterlaluan. Kemudian apa? Yesus terang.
Yesus air hidup. Terang itu kan di depan. Bicara terang, dia akan menuntun langkah kita. Amin. Saudara pernah naik motor, lampunya di belakang? Nggak ada. Lampu belakang itu lampu rem. Yang untuk menerangi itu lampu di depan, bukan di kita. Bahkan senter, saudara pernah senter? Ini senter, saudara taruh begini? Tidak ada, silau. Senter itu saudara taruh ke depan. Betul? Jadi kalau Yesus berkata dia terang dunia, berarti dia akan tuntun langkah saudara. Ada yang bingung tahun 2002 mau ngapain? Dekat-dekat sama Tuhan, Tuhan akan tuntun. Kita berdoa, masih ada 2 minggu lagi. Kita dikasih kesempatan untuk berdoa apa yang Tuhan mau kita lakukan tahun 2022. Kalau dia berkata dia terang, dia pasti menerangi. Amin. Yang kelima, dengan cepat. Saudara buka Yohanes 6 ayat 35. Yesus roti hidup. Wow. Bukan hanya air. Yesus juga memperhatikan sampai makan. Yesus roti hidup. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Bicara roti artinya ketika Yesus engkau sembah, engkau terima. Dia juga memperhatikan sampai kepada kebutuhan yang paling kecil. Makananmu, minumanmu, kebutuhan hidupmu Tuhan perhatikan. Tidak ada yang akan kelaparan. Daud pernah berkata begini, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tidak pernah aku melihat orang benar meminta-minta. Amin. Tidak pernah orang benar meminta-minta. Lapar boleh, tapi tidak meminta-minta. Tapi Alkitab berkata, aku roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi. Artinya apa? Makanan yang kita makan secara jasmani, kekuatannya itu 6 jam, 7 jam. Habis itu lapar lagi kan? Saudara harus makan lagi. Makan lagi, kecuali saudara puasa, kekuatan puasa juga paling 1, 2, 3 hari. Habis itu tetap saudara akan lapar. Tapi begitu saudara menjadikan Yesus kebutuhan hidupmu. Amin. Kau jadikan Yesus kebutuhan hidupmu. Masalah dunia lagi tidak lagi jadi masalah. Itu yang dikatakan tidak akan lapar lagi. Ayat 40 coba. Ayat 40. Masih di pasal yang sama. Sebab inilah kehendak Bapakku. Yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Bicara Yesus roti hidup, ketika kita makan roti itu, kita mendapat kekekalan. Amin. Untuk bisa mendapat kekekalan, kita harus makan roti itu. Dan roti itu siapa? Yesus Kristus sendiri. Tanpa bersekutu dengan Kristus, tidak akan dapat kekekalan. Itu sebabnya kenapa kita harus tetap merayakan perjamuan kudus. Itu simbol saudara. Dengan kita makan tubuh dan darah Yesus, kita mendapatkan hidup yang kekal. Buka lagi ayat yang ke-54 sampai 58. Dari Yohanes 6 tadi. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Terus. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan. Dan darahku adalah benar-benar minuman. Luar biasa. Yesus yang kita sembah, dia betul-betul mengatakan dagingnya itu benar-benar makanan. Itu sebabnya nanti pada waktu perayaan Paskah kita merasakan, kita merayakan, kita memperingati daging Yesus yang tercabik-cabik itu. Simbol dia berikan kepada kita sebagai roti hidup. Darahnya yang tercurah, simbol dia berikan kepada kita sebagai air hidup. Luar biasa. Yesus pintu, Yesus gembala, Yesus terang, apalagi? Yesus air hidup, Yesus roti hidup. Sudah 5. Yang ke-6. Saudara buka Yohanes 10 ayat 30. Yesus adalah Bapa itu sendiri. Nah ini. Aku dan Bapa adalah satu. Wow. Yesus yang saudara sembah itu Bapa. Dalam Roma 8 dikatakan, di dalam rohnya, dia menaruh kekekalan dalam hati kita sehingga kita bisa memanggil dia. Ya Aba, ya Bapa. Artinya Tuhan bukan hanya Tuhan yang maha besar. Bukan hanya omnipotent, omnipresent, omniscient. Tapi dia Bapa. Kalau hanya omnipotent, omnipresent, omniscient,
Setan juga pengen mengakui dia seperti itu. Tapi bicara Bapa ini beda saudara. Bapa itu bicara kasih yang kekal. Waktu saudara lemah pun saudara boleh panggil dia Bapa. Ini hebat. Waktu saudara punya masalah, saudara bisa panggil Tuhan Bapa. Bukan lagi, ayat 38. Ayat 38 dari Yohanes 10. Nah, tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Ini kan peneguhan bahwa Bapa, Yesus dan Bapa adalah satu. Dan ini juga untuk memberikan satu benteng yang baik bagi saudara. Kalau ada orang meragukan Yesus itu Tuhan, ini ayat-ayatnya saudara. Siapa dia ini sampai dia berani katakan dia segala-galanya. Dia terang, dia hidup, dia roti, dia air, dia gembala, dia Bapa. Siapa dia ini? Kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Amin. Kemudian, saudara buka Yohanes 13 ayat 13 sampai 14. Yohanes 13 ayat 13 sampai 14. Yesus adalah guru dan Tuhan. Wah, makin dalam. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yesus yang malaikat Gabriel harus turun ke kota Nazaret itu benar-benar guru dan Tuhan. Luar biasa. Jadi kalau seluruh dunia merayakan kelahiran Yesus di bulan Desember ini memang harus. Karena memang dia guru dan Tuhan. Ya. Jadi guru itu bicara ada proses pembelajaran. Dia akan ajar hidup saudara. Dan kalau bicara Tuhan itu bicara otoritas. Amin. Kalau otoritas saudara tidak bisa lawan. Saya punya kesaksian bahwa Yesus itu Tuhan. Dia punya otoritas. Waktu saya pelayanan di Nias bulan Oktober kemarin Bapak Ibu. Tiba-tiba istri saya WhatsApp saya. Karena gak bisa telepon karena jam 6 pagi kami sudah jalan. Dia WhatsApp. Tiba-tiba dia kirim foto. Ternyata istri saya hamil lagi. Wah, puji Tuhan. Dia kasih strip positif itu ya. Jadi biasa orang takut positif ya. Tapi yang ini positifnya orang suka. Jadi gara-gara itu positif saya mau lompat dari mobil. Saking senangnya saudara. Gitu. Wow, puji Tuhan. Pulang dari Nias, istirahat 1 hari. Lalu kami ke dokter. Periksa ke dokter, kandungannya sudah mau 7 minggu. Puji Tuhan. Udah baik-baik. Lalu saya berangkat ke Sumatera, ke Padang, ke Mentawai. Pulang baik-baik. Jadi sudah 8-9 minggu ya. Sudah mau 3 bulan begitu. 10 minggu lah. 2,5 bulan. Tiba-tiba sebelum berangkat ke Jawa. Jadi habis dari Mentawai. Istirahat di rumah seminggu. Mau berangkat ke Jawa lagi kemarin di akhir November itu. Tiba-tiba istri saya pendarahan. Waduh, saya ingat itu hari Senin. Wah, kita berdoa. Pas berdoa saya cuma mikir gini, Tuhan, anak pertama dramanya banyak. Rema itu dikatakan usia 4 bulan tidak hidup, mati dalam kandungan. Makanya kalau saudara masih ingat, istri saya hamil 4 bulan perutnya gak besar. Nanti setelah 5 bulan, 6 bulan baru besar sampai orang pikir kembar. Kita berdoa. Puji Tuhan, Rema lahir. Tapi setelah Rema lahir, istri saya pendarahan. 4 hari 3 malam di rumah sakit. Hampir mati dia. Puji Tuhan ada ibu gembala yang jaga Rema itu dengan mertua saya. Saya di rumah sakit saudara. 4 rumah sakit tolak itu menangani istri saya. Saya mikir anak pertama kayak begini. Anak kedua saudara masih ingat. Lahir di mobil saudara. Ngeri kali. Sampai saya mikir anak pertama begitu. Anak kedua begitu. Ini anak ketiga apa lagi? Gitu. Saya cuma mikir ya sudahlah. Tapi di tengah
kita tetap berdoa supaya anak itu tetap ada, tapi Tuhan taruh damai sejahtera. Lalu kami hubungi rumah sakit, ternyata yang periksa waktu 7 minggu itu tidak praktek. Tapi karena pendarahan terus, habis berdoa berhenti 2-3 jam pendarahan lagi, saya bilang kita pergi aja ke rumah sakit lain. Kami pergi ke rumah sakit lain. Dan katanya sudah tanda-tanda keguguran. Oh, ya udah. Tapi saya belum mau. Karena dari 2 kasus, saya percaya Tuhan masih jawab doa. Amin. Selasa pagi jam 3:30, pendarahannya tambah banyak. Waduh. Ya udah. Telepon mertua untuk jaga 2 biji anak di rumah ya. Beliau baru datang jam 5 lewat begitulah. Pagi-pagi lah, masih pagi-pagi begitu. Baru kami berangkat ke rumah sakit. Singkat cerita ditunggu sampai jam 10 pagi dan memang anak itu harus diambil oleh Tuhan. Nah, sebagai manusia, sebagai bapak saya sedih. Nah, hari Senin itu habis yang ke rumah sakit lain, saya masih harus pelayanan loh. Di tengah keadaan lagi kacau, lagi galau, antar istri saya ke rumah jam 7 malam, 6:30, jam 6 sore, saya langsung berangkat pelayanan. Sepanjang jalan saya cuma menangis. Tapi di tengah nangis yang kencang itu, Tuhan taruh damai sejahtera. Di situ saya mengerti, Yesus itu guru dan Tuhan. Ada masanya Tuhan jawab segala doa kita. Tapi ada masanya dia mau tunjukkan, dia mau ajar banyak hal bagi kita. Dan dia mau tunjukkan bahwa dia tetap Tuhan. Katakan amin. Dia mau, kita boleh minta, tapi ada waktunya kita mengerti dia Tuhan. Kalau bicara dia Tuhan, dia mengerti yang lebih baik. Dia tahu yang terbaik. Amin. Jadi hampir 3 bulan ya, 2,5 bulan, 10 minggu lah kalau nggak salah, 11 minggu. Akhirnya Tuhan ambil anak itu. Lalu karena hari Rabunya pun masih pelayanan, hari Kamis. Jadi di tengah keadaan kita masih pelayanan terus. Saya belajar, iya Tuhan lagi mau lihat, saya mau belajar setia enggak? Waktu keadaan tidak baik-baik saja, saudara masih mau tetap setia enggak? Menghormati dia guru dan Tuhan. Kadang kan kita akan melayani, kita menghormati dia guru dan Tuhan saat semuanya baik-baik saja. Betul enggak? Tapi kadang Tuhan mau ajar kita, dia guru, kita murid. Keadaan tidak baik, masih tetap enggak jadi murid. Amin. Keadaan tidak mendukung, masih tetap enggak hargai, hormati dia Tuhan. Nah ini. Sehingga hari Kamis lah baru saya kubur itu. Anak itu. Dan tentunya dikuburnya di Prima ya. Karena di tempat kita nggak ada tanah. Di situ sudah banyak ari-ari, ada banyak itu di Prima dikubur ya. Gitu. Lagi mau kubur, mau nangis-nangis. Ya Bapak Ali mendampingi. Jadi saya air mata saya tahan-tahan. Jadi artinya Yesus itu adalah guru dan Tuhan. Kita murid-murid Tuhan. Amin. Barang siapa mau jadi murid, dia harus menyangkal dirinya setiap hari, memikul salibnya, lalu mengikut Tuhan. Ketika Anda menghormati Tuhan adalah Bapa, Tuhan adalah gembala, Tuhan adalah pintu, Tuhan adalah terang, Tuhan adalah air, Tuhan adalah apa tadi? Roti hidup. Dan ada waktunya saudara harus hormati dia, apapun terjadi. Dia adalah guru dan Tuhanmu. Katakan amin. Semua keadaan yang mungkin tidak menyenangkan, tidak baik, tujuannya untuk mengajar saudara. Seorang murid tidak akan lebih daripada gurunya. Yesus tetap melayani sekalipun keadaan tidak baik-baik saja. Kapan itu? Telinga Malkus dipotong Petrus, tahu? Petrus marah, Petrus tidak mengerti rencana Tuhan. Tidak boleh engkau ditangkap Tuhan. Dia ambil pedang, dia potong telinga prajurit itu. Namanya Malkus. Yesus lagi ditangkap. Itu keadaan baik enggak? Tidak baik. Lagi keadaan tidak baik. Bukannya Yesus menyelamatkan diri. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Dia ambil itu telinga loh. Hebat enggak? Dia ambil itu telinga dia pasang. Keren amat kan?
Jadi dari situ saya belajar. Tuhan itu seorang murid tidak lebih dari gurunya. Siapa guru kita? Tuhan. Tuhan mau mengajar kita memiliki kerendahan hati, memiliki kehidupan seperti Dia. Tetap mengasihi Tuhan sekalipun keadaan tidak baik-baik saja. Amin. Ini kalau saudara bisa seperti itu, percayalah 2022 saudara akan menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Pribadi yang berbeda. Jalan saudara tidak akan gelap, percayalah. Jangan dikit-dikit mengeluh. Kalau Anda tidak menghormati Yesus adalah guru dan Tuhan, sedikit-sedikit pasti mengeluh. Tapi kalau saudara menghormati Yesus adalah guru dan Tuhan, pasti tidak mengeluh. Luar biasa. Kemudian, saudara lihat lagi. Saya catat di sini. Buka Yohanes 15 ayat 1. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Wow. Nah, ini saya rangkum saja ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat 4 sampai ayat 6. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Terus, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Jadi Bapak Ibu, Yesus pokok anggur itu bicara pertumbuhan. Saudara mau berbuah? Mau berbuah? Menempellah kepada pokok anggur itu. Saya perhatikan kita GBI Taman Elang ini kelihatan begini, buah kita banyak loh. Kita bersyukur. Dan itu bukan karena kehebatan kita. Apa sih kita punya? Nggak ada. Administrasi kita sungguh-sungguh sangat biasa. Keuangan kita mengerikan. Sampai hamba-hamba Tuhannya malu-malu untuk menceritakan persembahannya kan. Kalau bisa persembahan disembunyikan. Saudara di luar sana itu hamba-hamba Tuhan yang gerejanya jemaat kayak kita, itu persembahan mereka 2 kali UMR loh. Jadi saudara kalau mau tahu persembahan hamba Tuhan, tanya aja Ibu Bendahara. Tapi di tengah keterbatasan itu, hanya karena kita mau belajar menempel pada pokok anggur. Amin. Kita berbuah banyak. Ada banyak kota, ada banyak pulau, luar biasa. Kemarin Pak Gembala melayani di Australia, keren kan? Saya di Malaysia, saya ini mah diam-diam. Tiap hari pelayanan loh, luar negeri, luar kota. Pak Hendrik, Pak Berto, kita semua. Dan jemaat-jemaat juga sebenarnya melayani juga. Ada terlalu banyak buahnya. Cuma kan karena keadaan masih pandemi kita tidak bisa baku bersaksi ya. Tapi saya percaya ini sudah benar. Ini bicara ada kehidupan. Yesus itu pokok anggur. Ketika kita terima Yesus, kita berarti menjadi ranting, menjadi carang daripada pokok anggur itu. Bicara carang, buah itu nempel itu bukan di pohon, tapi di carangnya. Betul? Kalau anggur, buah itu nempelnya bukan di pohonnya, tapi di carangnya. Beda sama pohon duren. Pohon duren, buah itu nempel di batang dan di cabang. Tapi kalau anggur, makanya Tuhan dia bilang, akulah pohon duren. Enggak. Karena nanti kolesterol. Jadi Tuhan bilang, akulah pokok anggur. Itu simbol. Kita nempel sama dia, buahnya itu di kita. Amin. Dulu ada satu kesaksian ibu siapa itu ya? Yang orang Batak, Simanjuntak. Itu satpam kan? Hanya gara-gara dia menempel pada pokok anggur, lagi naik busway ya kalau gak salah. Tiba-tiba Tuhan bicara di hatinya, dekati ibu itu karena ibu itu lagi galau kan? Oh di pabriknya itu. Ibu itu lagi galau. Dia bingung. Saya kan satpam bukan hamba Tuhan. Tapi dia ikuti. Karena memang itu sudah hukumnya. Kamu carangnya, buah itu di kita, bukan di pokok. Dia dekati ibu itu. Dia bilang, ibu lagi galau. Langsung terjadi pemulihan di situ. Amin. Ini luar biasa. Berarti benar. Akulah pokok anggur dan kamu rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dalam dia. Ia berbuah banyak. Kita akan menjadi orang-orang Kristen yang berbuah banyak. Di tahun 2022 lebih berbuah banyak lagi. Amin. Kemudian, nah ini yang sudah paling favorit. Saudara buka Yohanes 14 ayat 6.
Ini saya tidak jelaskan lagi panjang lebar. Yesus jalan. Yesus kebenaran. Yesus hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bicara jalan itu saudara. Nah ini. Street ya. Artinya tempat kita melangkah. Jadi kalau saudara terima Yesus, tempat saudara melangkah itu di dalam Yesus. Amin. Tempat saudara berpijak itu di dalam Yesus. Kalau tempat kita berpijak di dalam Yesus, kira-kira aman atau enggak? Aman. Jadi Yesus berkata dia jalan. Apalagi kebenaran. Kata kebenaran itu saudara, itu lebih tinggi dari baik. Baik itu sesama pencuri akan berkata temannya baik. Saya dengan Pak Gembala, Ibu Gembala, taruhlah kami ini pencuri. Taruh ya. Jadi waktu kami merampok, yang kami rampok rumah Ibu Yanti. Lalu kami bagi 3. Pasti saya akan bilang sama Pak Gembala, baik nih Pak, Bapak baik banget sih bagi 3. Apalagi jatahnya dikasih saya. Wih, saya akan bilang dia baik. Tapi benar enggak? Enggak. Jadi benar itu di atas kebaikan. Amin. Baik itu dia punya komunitasnya. Baik kepada sesama apa dulu. Tapi kalau benar sudah pasti baik. Makanya Yesus berkata, akulah kebenaran. Waktu saudara terima Yesus, hidup saudara ada di dalam Yesus. Maka hidup saudara akan jadi benar. Bukan sekedar baik. Amin. Kemudian hidup. Wah. Kalau bicara hidup, ini yang dicari orang. Hidup bukan hanya bicara di bumi, tapi juga hidup kekal selama-lamanya. Luar biasa. Kemudian yang ke-12. Yesus Allah yang menyertai kita. Artinya Immanuel. Nah ini. Saudara buka Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, Allah yang menyertai kita. Ini apa lagi saudara? Kalau katanya menyertai itu sebenarnya bahasa yang paling tepat, bersama-sama dengan kita. Jadi Tuhan yang kita sembah namanya Yesus Kristus. Dia bukan Tuhan yang sekedar tinggal di surga, gila kekuasaan, gila dihormati, bukan. Tapi dia Tuhan yang maha baik, dia Bapa yang baik. Dia bersama dengan kita. Kalau saudara berjalan bersama Tuhan, siapa lawan kita? Amin. Kalau saudara berjalan bersama Bapa, siapa lawan kita? Tidak ada saudara. Jadi Tuhan Yesus yang malaikat ini harus capek tinggalkan surga dan turun ke Nazaret. Dia itu adalah Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Berapa lama dia sertai? Selama-lamanya. Dan penyertaannya itu sempurna. Tidak ada penyertaan Tuhan itu tidak sempurna. Sempurna saudara. Nah, saya akan buka lagi satu kesaksian. Kemarin sudah banyak yang kena COVID ya. Di bulan apa kemarin itu? Juni, Juli ya. Mei, Juni, Juli ya. Nah sebelum saudara saya duluan. Saya diam-diam saja. Saya duluan. Sebelum saya lagi ibu. Nah ini kan sudah selesai. Jadi kami satu keluarga kena saudara. Itu awal Maret. Wah itu ngeri. Waktu kita kena. Saya periksa ke dokter, langsung dokternya bilang ini gejala, kalau besok enggak turun, Bapak PCR ya. Betul, begitu periksa positif. Lalu suruh satu keluarga bawa. Satu keluarga positif. Waduh, siapa urus siapa? Waduh, itu saudara, saya pakai momentum itu untuk jaga badan. Memang langsung kurus dan sampai hari ini saya jaga. Itu tidak bisa makan selama 7 hari. Saya cuma makan nasi putih dan tidak bisa makan 3 kali sehari. Tapi Tuhan taruh hikmat. Kalau saya makan pakai pola biasa 3 kali sehari, gak bisa makan, muntah. Jadi saya makan nasi 1 sendok tiap 2 jam. Hanya itu yang bisa. Tidak bisa makan lauk. Nasi putih, ya turunlah badannya. Pas lagi badan enak, buru-buru masak nasi. Lalu kasih tahu Rema, makan ya nak, kasih makan adikmu. Jadi Rema kasih makan adiknya. Selama 7 hari, 10 hari lah kami berat itu.
Gantian saya istri, anak-anak. Tapi kasih karunia Tuhan. Amin. Kasih karunia Tuhan kita bisa lewati. Di situ saya belajar bahwa Tuhan itu menyertai kita. Amin. Begitu sembuh, saya langsung ke Jawa. Penghiburan. Gitu. Saya percaya saudara, mungkin saudara juga punya banyak kesaksian. Tapi percayalah, Tuhan menyertai saudara. Lagi sakit, lagi apapun, Tuhan menyertai. Jadi, kadang kenapa orang kayaknya ketakutan? Orang ketakutan ketika dia merasa tidak ada yang menyertai dia. Tapi ketika saudara percaya ada yang menyertai saudara, ketakutan itu pasti pergi. Mulai hari ini belajar, Tuhan menyertai kita. Tadi ya nubuatannya, jangan takut, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku menyertai kamu sampai selama-lamanya. Jadi jangan pernah takut lagi. Meskipun dompetmu lagi kosong ya, keadaan semua lagi gak enak. Itu saudara, aduh untung mertua baik, ibu gembala juga baik. Mereka antar makanan, tapi semua yang diantar kita tidak bisa makan semua. Namanya lagi sakit kan gak bisa makan. Ya paling kalau yang gak pedas anak saya yang makan. Ya begitulah. Tapi penyertaan Tuhan itu sempurna. Katakan amin. Yang terakhir. Yesus Mesias anak Allah. Saudara buka Matius 16 ayat 16. Ini belum yang terakhir, masih ada satu lagi. Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya, menurut kalian siapa aku ini? Lalu murid-murid berkata, ada yang berkata engkau Elia, ada yang berkata engkau ini. Lalu Tuhan Yesus bertanya, kalau menurut kamu siapa aku ini? Petrus berkata, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Dan sudah baca secara lengkap. Yesus bilang begini, berbahagialah engkau Petrus, karena bukan engkau yang mengatakan itu, tapi Roh Kudus. Lalu dia melarang mereka memberitahukan bahwa dia adalah Mesias. Artinya dia benar-benar Tuhan, saudara. Di sini semakin saya baca, semakin saya merenungkan dan semakin saya bersyukur. Semua yang tadi saya paparkan, Yesus terang, Yesus gembala, Yesus pintu, Yesus roti, Yesus air. Itu Tuhan loh. Hebat dia, Yesus guru, Yesus Bapa. Tapi guru yang hebat, Tuhan yang hebat itu bisa segampang itu kita panggil sekarang namanya. Dulu orang tidak bisa panggil nama Tuhan dengan gampang. Kita sekarang bisa panggil Yesus, tolong. Bahkan cenderung seolah-olah Yesus jadi pesuruh kita kan. Tapi tetap Tuhan Yesus setia. Dia tetap mengasihi saudara dan saya. Amin. Jadi Yesus itu benar-benar Tuhan. Terakhir, Yesus tabib yang ajaib. Nah, ini ayatnya terlalu banyak. Nanti saudara baca sendiri. Dalam Markus dikatakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Tuhan tahu sekali waktu kita ngalami sakit, baik sakit fisik maupun sakit rohani atau apapun, sakit jiwa. Sekali waktu ketika saudara datang kepada Yesus, Yesus akan menyembuhkan segala penyakit kita. Dalam Matius 8 dikatakan, dialah yang memikul segala kelemahan kita dan menanggung segala penyakit kita. Jadi Yesus itu tabib yang ajaib. Nah hari ini saya sudah sampaikan 14 poin. Ini saya catat singkat-singkat ya. Saya tidak khotbahkan secara perinci satu-satu. Saya rangkum semuanya. Ada 14 poin. Siapa Yesus itu? Ketika saudara mendengar itu hari ini. Kira-kira masihkah saudara ragu kepada dia? Atau saudara mau nanti akhir tahun di Natal minggu depan. Ini kita sudah suasana Natal. Di tahun 2022 bahkan sepanjang hidup saudara. Maukah saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Kalau saudara masih mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mari katakan dalam hati saudara, terima kasih Tuhan Yesus. Kadang-kadang segala doa tidak cukup loh. Tapi dengan kata terima kasih itu sudah mewakili semuanya. Dia roti hidup, dia air hidup, dia terang, dia pintu, dia kelimpahan, dia Bapa, dia gembala, dia guru. Hebat. Hanya satu-satunya yang berani ngomong itu, yang lain tidak berani. Benar enggak? Yang lain gak berani. Satu aja mereka gak berani loh. Ada gak yang berani di sini ngomong akulah? Gak ada. Tapi hanya Yesus yang berani. Karena memang dia Tuhan yang layak disembah.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya.